Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Seorang pria di kota Jayapura tewas ditembak tentara. Mirisnya, pelaku juga tewas karena bunuh diri. Hendak bobol ATM, 2 pemuda di Timika diringkus polisi. Dinkes Merauke stop peredaran sejumlah obat sirup anak. Dinas Kesehatan Merauke mengeluarkan surat edaran ke semua apotek untuk tidak menjual sejumlah jenis obat sirup untuk anak ke masyarakat. Larangan ini mengacu pada instruksi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan yang menemukan indikasi kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak akhir-akhir ini. Obat-obat sirup itu yang di apotek mungkin, Pak? Ya, sudah kita teruskan edaran terkait dengan antisipasi kasus akut kidney injury atau gagal ginjal akut pada anak itu kita sudah teruskan ke seluruh Vaskes untuk menjadi perhatian. Kalau untuk penjualan di apotek, Pak Dokter, kira-kira? Sama. Makanya tadi ada petugas ICK sama. Jadi edaran tersebut juga akan kita sampaikan ke apotek-apotek untuk menjadi perhatian. Kapan rencananya penarikan untuk obat-obat itu, Dok? Tidak ditarik. Itu kan edarannya sementara tidak diperjualbelikan atau untuk Vaskes juga peresepan itu harus harus berhati-hati mensupply klinisi yang berkompeten, kemudian sambil menunggu hasil investigasi lebih lanjut kan dari Balikpapan. Itu jenis obat apa saja, Dok, yang artinya dilarang untuk beredar itu? Pada prinsipnya yang terkait dengan obat sirup yang mengandung paracetamol ataupun ada bahan obat yang ada pil-pil yang sesuai dengan edaran. Untuk edaran ke apotek-apotek itu sudah dikirim ke semua apotek, Dok? Kan teman-teman di sini kita punya sama seperti misalnya di Vaskes kita kan punya grup gitu. Tinggal kita uruskan aja di grup, semua Vaskes langsung tahu ada. Begitu juga dengan apotek-apotek kan data mereka dan nomor hubung semua kan ada di kita. Edaran tersebut tinggal oleh bidang SDK langsung diteruskan untuk menjadi perhatian juga. Jadi istilahnya bahwa semua jenis obat yang berbentuk cairan itu tidak boleh Dok, ya? Obat-obat tertentu. Tertentu tidak saja. Semua. Tidak semua. Kementerian Kesehatan juga meminta seluruh tenaga kesehatan atau dokter untuk tidak memberikan resep obat sirup kepada anak-anak hingga penelitian yang dilakukan Kemenkes dan BPOM terkait kasus gagal ginjal tuntas. Obat sirup atau cair yang belakangan dituding menjadi penyebab kasus gagal ginjal yang menyerang sejumlah anak-anak di Indonesia. Sebagai pengganti atau alternatif, orang tua bisa menggunakan tablet atau kapsul atau jenis suppositoria untuk mengobati anak yang sedang menderita sakit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sudah sebulan lamanya stok vaksin booster di Merauke kosong. Pasokan yang diharapkan Dinas Kesehatan Merauke dari provinsi hingga hari ini belum juga datang, bahkan belum ada kepastian kapan akan dikirim. Padahal banyak warga Merauke ingin mendapatkan vaksinasi booster karena bepergian ke luar kota masih mengharuskan vaksinasi dosis ketiga atau booster. Dinas Kesehatan Merauke terpaksa memberikan kelonggaran bebas vaksinasi bagi warga yang hendak bepergian dengan pesawat udara maupun mengurus kepentingan lain. Kemarin ada ibu satu yang ketemu saya terkait dengan beliau tidak bisa divaksin karena diabetes misalnya. Nah, surat keterangan tidak bisa divaksin ya karena sebab tertentu, misalnya dia punya penyakit yang memang tidak memungkinkan untuk divaksinasi, itu dikeluarkan oleh rumah sakit. Ya. Kalau terkait dengan tidak bisa divaksin misalnya booster karena vaksin habis ya minimal dia sudah vaksin kedua, saya kira dimungkinkan. Sehingga nanti misalnya di tempat kedatangan kalau memang ada tersedia vaksin untuk lakukan booster di sana, silakan.
Tapi untuk penghapusan sistem itu di aturan penerbangan tidak ada, Dok ya? Masih tetap berlaku? Iya. Kapan biasanya untuk vaksinnya datang, Dok? Kita pada prinsipnya nunggu aja. Kita sudah lakukan permintaan, kemudian yang di dropping ke provinsi juga stoknya masih terbatas. Jadi mereka akan mendistribusikan ke kabupaten kota sesuai dengan kebutuhan daerah. Cuma memang harus juga kita dibarengi dengan pencatatan dan pelaporan yang baik. Jadi ini kan semua baik aplikasi. Misalnya untuk ketersediaan stok vaksin di daerah itu ada aplikasi yang kita harus isi di Smile. Nah, kalau misalnya aplikasi itu tidak kita juga isi dengan baik, artinya di sana masih terbaca vaksin di kita itu masih ada, itu juga akan mempengaruhi distribusi atau pemberian vaksin dari pusat dan provinsi. Saat ini cakupan vaksinasi booster di Merauke baru mencapai lebih dari 20%. Hal ini disebabkan stok vaksin booster sangat minim. Pandemi COVID-19 yang kian mereda di Indonesia menjadi salah satu faktor vaksinasi menjadi tidak lagi sesuatu yang penting dan mutlak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan personel TNI Angkatan Laut mengikuti penyuluhan hukum di Aula Lanal Timika Kamis kemarin. Para anggota TNI menerima sejumlah materi pendidikan tentang hukum yang dibawakan Dinas Hukum Angkatan Laut. Kegiatan ini bertujuan agar personel TNI Angkatan Laut memahami seluk-beluk masalah hukum, sehingga bisa terhindar dari berbagai kasus, baik pidana maupun perdata. Bahwa di Lanal Timika ini adalah masuk dalam daerah rawan kendali. Jadi kami jaga ini sehingga apa yang terjadi perubahan kondisi lingkungan secara cepat kami dapat menanggulanginya bersama koordinator lainnya. Karena itu kegiatan terjadi secara fluktuatif, baik unikan maupun umum. Tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran ketidakpatuhan terhadap hukum yang dilakukan oleh prajurit maupun keluarga besar Lanal Timika karena kurangnya kesadaran hukum dari prajurit maupun keluarga besar Lanal Timika. Oleh karena itu kami beserta keluarga besar Lanal Timika sangat senang dan antusias atas terselenggaranya acara ini. Semoga melalui acara ini kita selaku prajurit dan keluarga besar TNI Angkatan Laut khususnya Lanal Timika semakin mengerti dan paham akan pentingnya kesadaran hukum demi terciptanya suasana yang aman dan nyaman. Selain pemahaman hukum, kegiatan penyuluhan ini juga bertujuan untuk meningkatkan disiplin prajurit dan PNS, serta memberikan dampak yang positif bagi konsistensi sikap dan perilaku prajurit TNI Angkatan Laut. Kegiatan peningkatan kesadaran hukum ini menjadi agenda pemimpin Angkatan Laut, sehingga kami di Sumal yang melaksanakan kegiatan secara langsung sebagai bentuk perhatian maupun kepanjangan tangan dari pemimpin TNI Angkatan Laut. Kalau beliau tidak dapat hadir, mewakilkan ke kami sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing kedinasan di Mabesar, ada di Sadal, di Sumal, di Penal, di Universal, di Sumal dan sebagainya. Kegiatan ini sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin prajurit dan PNS sehingga diharapkan memberikan dampak yang positif bagi konsistensi sikap dan perilaku prajurit TNI. Kendati kegiatan ini hanya berlangsung selama 1 hari, namun materi pendidikan diberikan secara padat dan sistematis sehingga mudah dipahami para peserta. Kasus hukum kerap menjerat anggota TNI. Hal ini disebabkan sebagian anggota belum paham persoalan hukum dengan baik. Padahal sebagai penegak hukum mereka seharusnya sangat memahami, baik untuk penegak hukum di masyarakat maupun terhadap korps dan diri sendiri. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.